Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repa Fatur Rahman dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak yang saya buat. Apa itu metodologi pengembangan perangkat lunak? Metodologi perangkat lunak adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengatur, mengelola, dan memandu seluruh proses pembuatan perangkat lunak. Metodologi ini membantu tim pengembang perangkat lunak untuk bekerja secara terstruktur dan efisien dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tujuan utama dari metodologi perangkat lunak adalah untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengendalikan biaya, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Dan di sini juga ada karakteristik. Yang pertama, tahapan berurutan. Metodologi perangkat lunak mengatur proses pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tahapan-tahapan ini dapat mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan yang kedua, dokumentasi. Metodologi perangkat lunak mendorong pembuatan dokumentasi yang baik selama setiap tahap pengembangan. Dokumentasi ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat lunak. Dan yang ketiga, ada pengendalian proyek. Metodologi membantu dalam mengendalikan proyek perangkat lunak dengan mengatur jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko yang terlibat. Dan yang keempat, kualitas. Fokus pada kualitas perangkat lunak adalah salah satu aspek penting dari metodologi perangkat lunak. Ini termasuk pengujian yang ketat dan validasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, ada komunikasi dan kolaborasi. Metodologi perangkat lunak sering mendorong komunikasi dan kolaborasi yang baik antara anggota tim pengembangan, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan semua pihak dipahami dan terpenuhi. Dan di sini juga ada beberapa contoh metodologi pengembangan perangkat lunak. Di sini saya cuma menulis dua. Yang pertama ada waterfall, dan yang kedua ada prototype. Di sini saya akan menjelaskan tentang waterfall terlebih dahulu. Metode waterfall adalah model pengembangan software yang seperti dianalogikan, seperti air terjun. Metode waterfall salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model waterfall menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan di mana tiap tahapannya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Dan di sini juga ada tahap-tahapan dalam metode waterfall. Dan yang pertama, requirement, dan yang kedua, design, yang ketiga, implementation, yang keempat, testing, dan yang terakhir, maintenance. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari waterfall. Kelebihan yang pertama adalah mudah dalam pengelolaan karena hampir seluruh requirements telah diidentifikasikan dan didokumentasikan. Dan yang kedua, tahapan yang berurutan secara linear, identifikasi dan dokumentasi yang lengkap menyebabkan proses mudah dipahami oleh seluruh tim yang terlibat ataupun project owner. Dan yang ketiga, proses pengembangan model fast one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, waktu pengembangan lama dan biayanya sangat mahal. Dan yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Dan yang ketiga, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam tahap pengembangan sistem. Dan di sini juga ada gambaran tahap-tahap waterfall. Ada requirement analysis, design, implementation, testing, development, dan maintenance. Dan yang kedua, prototype. Metodologi prototype adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pembuatan prototype atau model awal dari perangkat lunak sebelum pengembangan penuh dilakukan.
Prototype ini digunakan untuk menguji konsep, mengumpulkan umpan balik, dan memahami kebutuhan pengguna sebelum perangkat lunak final dibangun. Dan di sini juga ada tahap-tahapan metodologi prototype. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pembuatan prototype. Yang ketiga, uji prototype. Dan keempat, perencanaan dan pengembangan lanjutan. Dan yang kelima, pengujian dan pemeliharaan. Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari prototype. Kelebihan yang pertama adalah membantu dalam mengklarifikasi kebutuhan pengguna dengan lebih baik daripada hanya mengandalkan dokumentasi persyaratan. Dan yang kedua, pengguna dapat memberikan umpan balik pada tahap awal pengembangan yang memungkinkan perbaikan yang cepat. Dan ketiga, perubahan desain dan kebutuhan yang fleksibel secara iterasi. Dan yang keempat, tim pengembangan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proyek dan penggunaan perangkat lunak melalui interaksi dengan prototype. Yang kelima, mengidentifikasi masalah lebih awal. Risiko pengembangan dapat dikelola dengan lebih baik. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, pembuatan prototipe tambahan dan iterasi dapat meningkatkan biaya pengembangan. Nah, di sini bakal ada biaya tambahan lagi. Dan yang kedua, fokus pada prototipe awal dapat mengabaikan struktur dan arsitektur yang kuat dalam perangkat lunak. Dan yang ketiga, proses pembuatan prototipe dan iterasi dapat memerlukan waktu tambahan dalam pengembangan. Dan yang keempat, kebingungan tentang apa yang sebenarnya akan disediakan oleh perangkat lunak final. Dan yang kelima, sehingga pemeliharaan dan perbaikan mungkin diperlukan setelah implementasi selesai. Dan di sini juga ada gambaran tahap-tahap prototipe. Dimulai dari identifikasi, terus dirancang, terus diuji, siapkan prototipe USD, evaluasi dengan pengguna, lalu transformasi prototipe ke sistem penuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.